Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari dalam pengajarannya, Yesus berkata kepada orang banyak, "Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan, memakai jubah panjang, dan suka menerima penghormatan di pasar. Mereka suka duduk di tempat terbaik dalam rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Mereka mencaplok rumah janda-janda dan mereka mengelabui mata orang dengan mengucapkan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan mendapat hukuman yang lebih berat." Pada suatu hari lain, sambil duduk menghadap peti persembahan, Yesus memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin. Ia memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Yesus memanggil para murid-Nya dan berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan-bacaan hari ini mau mengatakan kepada kita supaya tidak hanya memikirkan diri sendiri, entah itu jabatan, kedudukan di tengah masyarakat, atau mengumpulkan harta benda yang sebanyak-banyaknya. Juga melakukan hal-hal aktivitas yang semuanya bermuara untuk diri sendiri. Kita diingatkan untuk berbagi dengan sesama kita. Dalam bacaan pertama, Nabi Elisa menemui seorang janda di Sarfat. Janda ini hanya mempunyai sedikit makanan. Bahkan setelah makanan itu mereka nikmati, mereka tidak akan punya apa-apa lagi. Tapi Nabi Elisa memaksa, meminta supaya tepung diolah dan pertama-tama diberikan kepada dirinya. Janda ini begitu taat. Tepung diolah menjadi roti dan diberikan kepada Nabi Elisa. Dan betul, Nabi Elisa mendoakan keluarga ini. Kebaikan keluarga ini, janda dan anaknya, akhirnya justru memberikan kepada mereka kecukupan untuk hidup. Tepung yang sudah habis rupanya digandakan menjadi berlipat-lipat dan cukup untuk hidup si janda ini dan anaknya. Kemudian dalam bacaan Injil dikisahkan bagaimana Yesus mengingatkan kepada orang banyak untuk tidak segan-segan berbagi, entah itu kepada Tuhan dan juga kepada sesama. Diberikan contoh seorang janda yang miskin memberikan uang yang dimilikinya, diberikan semuanya. Ibu, bapak, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu berbagi sudah menjadi kebiasaan bagi orang Katolik. Paroki-paroki seringkali juga mengadakan bakti sosial, entah itu wujudnya
sembako, ataupun kesehatan yang sampai saat ini juga masih dibutuhkan oleh banyak orang. Apalagi kalau dibuka di daerah, bisa ratusan orang yang datang. Ketika saya tugas pertama sebagai imam, saya tugas di Pare Kediri. Saya datang ke stasi-stasi, banyak orang-orang yang sudah lanjut usia, tinggal sendirian di rumah mereka yang sangat sederhana. Ketika ada yang sakit, saya berkunjung, masuk ke dalam rumah, baunya minta ampun. Tentu karena kondisi fisik mereka yang lemah, mereka tidak bisa kemana-mana. Apapun dilakukan di rumah itu, kebersihan juga tidak terjaga. Ini yang membuat saya prihatin. Mengapa tidak ada kepedulian untuk orang-orang yang sudah tua tinggal sendirian? Makan pun juga jarang, sehingga mereka menjadi kurus kering. Karena rumah mereka bau, maka semakin orang segan untuk datang. Ketika di depan rumah pun pintu dibuka, bisa membuat perut terasa mual ya, karena baunya. Akhirnya saya tahu di Kediri ada komunitas suster Putri Kasih. Saya minta tolong kepada salah satu suster untuk bisa datang ke paroki tempat saya bertugas. Datang setiap Sabtu dan Minggu. Saya antar ke stasi, saya jemput sendiri. Saya antar ke stasi, tinggal di sana. Dan mengajari para orang tua, umat, dan juga anak-anak untuk bergotong royong membersihkan rumah-rumah orang lansia. Bahkan juga mencuci pakaian mereka. Dan membagi giliran untuk mengirim makanan. Apapun yang mereka masak, sediakan sedikit untuk para lansia ini. Dan setelah kurang lebih beberapa minggu, akhirnya kondisi para lansia ini bisa berubah. Ketika saya datang, rumah sudah dalam keadaan yang bersih. Tidak ada bau yang menyengat. Pakaian-pakaian tertumpuk dengan rapi, meskipun pakaian yang sudah lama sudah usang. Mereka juga sudah tampak gemuk sedikit. Makanan sudah siap untuk makan siang, makan malam, berkat kebaikan umat yang ada di sekitar mereka. Kadang-kadang cara memerhatikan mereka tidak tahu, perlu untuk diajari, diajak untuk berbagi, dan ternyata umat Katolik itu bisa. Tidak melibatkan masyarakat yang lain. Waktu itu tidak ingin membebani yang lain. Biarkan umat Katolik bertanggung jawab mengurus saudara-saudari mereka sendiri yang kekurangan. Dan itu bisa. Para lansia dalam kondisi yang semakin baik. Saya mengajak para dokter untuk berkunjung ke stasi, memeriksa kesehatan mereka, memberi obat. Dan ternyata mereka menjadi lebih gembira, lebih bahagia, dan lebih sehat. Saat saya pindah di paroki di Blitar, wilayahnya lebih luas lagi. Ada 26 stasi. Saya bisa berbuat apa untuk sedemikian banyak stasi? Saya datang ke Romo Jansen, minta bantuan. Romo saya dikirim para suster Alma. Dan setiap 1 minggu para suster juga datang.
ternyata di stasi-stasi di masyarakat banyak ditemukan anak-anak yang keterbelakangan mental. Dan para suster ini berkunjung untuk merawat. Biasanya anak-anak ini dikurung di dalam kamar, disembunyikan, tidak boleh pergi kemana-mana. Ada anak-anak yang sakit, berbagai macam penyakit. Masyarakat desa tidak tahu ini sakit apa, dibawa kemana. Dokter juga sangat sulit karena harus ke kota, belum lagi memikirkan biaya. Para suster ini berbaik hati, dan bila orang tua berkenan, anak-anak dirawat di Malang. Dan tentu orang tua sangat gembira sekali. Biayanya dari mana? Biaya dihimpun dari umat yang berbagi, prihatin atas kondisi anak-anak yang ternyata masih banyak yang terbelakang. Ibu bapak, saudara-saudari, pengalaman saya yang lain saya jumpai ketika saya belajar di seminari tinggi di Kendungan di Jogja. Saya datang ke sebuah paroki. Di paroki pinggiran, rupanya banyak umat juga kesulitan ekonomi. Di situ ada keluarga yang mampu, keluarga yang cukup kaya. Lalu keluarga itu membantu dengan memberi anak-anak babi. Jadi keluarga ini membagikan babi-babi itu pada keluarga-keluarga untuk dipelihara dan akhirnya juga dijual. Silahkan. Memang solusi saat itu yang ditempuh, yang menguntungkan adalah babi. Dan akhirnya banyak keluarga yang prasejahtera menjadi terangkat kesejahteraannya berkat keluarga ini yang berbagi, memberi ide supaya keluarga-keluarga yang kekurangan ini bisa bertahan hidup, menyekolahkan anaknya. Dan ternyata tidak hanya diminati oleh warga Katolik, tetapi juga warga lain yang bukan Katolik. Sehingga hampir satu kampung itu mereka memelihara babi. Dan ini menjadi sebuah peristiwa yang disyukuri, bahwa ada orang yang mau berbagi dan mengangkat kesejahteraan hidup sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudari, tentu hal-hal semacam ini juga terjadi di mana-mana. Saya yakin bahwa Bapak Ibu juga punya kepedulian, juga berbagi. Ada keluarga yang menanamkan supaya sejak kecil anak-anaknya itu mempunyai kebiasaan berbagi. Awalnya anak itu diberi uang oleh orang tuanya. Lalu lama-kelamaan setelah dia kelas 5 SD, anak ini diajak untuk menyisihkan uang sakunya. Meskipun sedikit, tetapi setiap minggu diberikan sebagai ucapan syukur lewat kolekte. Mungkin ada keluarga-keluarga juga melakukan yang sama. Berbagi itu bukan hal yang spontan. Berbagi itu harus menjadi kebiasaan. Dibiasakan sejak kecil, diberi pengertian, dan akhirnya menjadi cara hidup. Menjadi sebuah karakter bahwa hidup harus menjadi berkat. Ketika berbagi, hidup Anda menjadi berkat bagi sesama. Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita tanggapi sabda Tuhan hari ini untuk menyisihkan ego kita, popularitas kita, dan hal-hal yang ingin kita kejar secara pribadi. Marilah kita juga membiasakan punya karakter Kristiani, yaitu solidaritas,
berbagi dengan sesama, sehingga ini menjadi jalan hidup, jalan keselamatan kita. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin.